Oke, selamat datang Mas Nurdin Khori Jamil, Mas Alfian, Noviandi, selamat datang di mata kuliah Logika Melawan Hukum. Adi Nintia, selamat datang. Sambil kita nunggu teman-teman yang lain ya. Halo Gia. Halo Novia Indi Suhasti, selamat datang. Makasih Novia sudah hadir di kuliah kita, mata kuliah Logika dan Pelajaran Hukum. Dan diharap teman-teman yang hari ini untuk bisa mengisi absensi di Learning Management System dengan mengklik present kehadiran, dan kemudian teman-teman juga waktu untuk mengisi kehadiran presensi dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Silakan teman-teman untuk bisa mengambil waktu antara itu, dan kemudian silakan teman-teman juga mengisi diskusi yang kedua di mata kuliah Logika Pelajaran Hukum di Learning Management System. Waktunya sampai hari Minggu teman-teman, sampai hari Minggu untuk mengisi diskusi dan juga mengisi diskusi itu sampai hari Minggu. Sedangkan untuk kita menggunakan presensi kehadiran dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Tadi di grup WA Fakultas Syariah, dosen hari ini banyak yang curhat karena banyak yang curhat tentang LMS error gitu. LMS error teman-teman karena banyak yang pakai, maka kemudian sistemnya down. Caranya bagaimana? Cara pakai, teman-teman mencari waktu yang luang di antara jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Saya seringkali menggunakannya itu jam 6 pagi teman-teman. Jam 6 pagi itu LMS itu tidak terlalu padat ya, dan kemudian kita bisa mudah mengakses. Teman-teman diskusi jawab aja diskusinya. Untuk presensi kehadiran yang belum isi aja present. Karena kenapa? Nanti nilai UAS teman-teman, memang sih saya sadari kemampuan teman-teman bisa dari kuliah, bisa berasal dari manapun, bisa diskusi ataupun organisasi. Karena keberhasilan mahasiswa banyak faktor. Ada faktor kemudian aktif di kuliah, ada kemudian faktor dari luar belajar mandiri, kemudian ada juga ada faktor organisasi. Tapi tidak parsial, tidak part by part, saya ahli bidang ini, bukan. Tapi kalau semua itu aktif, kuliah aktif, kemudian di masyarakat aktif, belajar dimanapun aktif, kemudian juga aktif organisasi, itu juga menjadi fondasi teman-teman bisa menjadi capable dan punya kemampuan lebih sebagai mahasiswa. Makasih Mas Dovir hadir, Mas Rian, Mbak Nur Atika, titik 20, selamat datang Nur Atika. Teman-teman, kita diskusi masalah positivisme hukum ya. Positivisme hukum, jadi kuliah kita gunakan sebagai sharing of knowledge. Kita gunakan diskusi teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengambil materi tentang positivisme hukum dari manapun. Bisa dari website, bisa dari buku banyak hal ya. Ada namanya buku ini karya dari Prof. Daryono, kemudian ada juga penemuan hukum dari Prof. Hajon, ada fotokopinya, nanti ada teman-teman bukunya. Ada kemudian dari Prof. Sri Sumantri penemuan hukum, itu juga ada. Silakan teman-teman bisa ambil materi dari manapun. Mas Adi Pratmanrianto, selamat datang. Mas Wildan, selamat datang. So Andaskan Baher, welcome to my class gitu. Teman-teman bisa belajar dari manapun untuk materi positivisme hukum, logika penerapan hukum. Kita gunakan untuk saling sharing. Mungkin waktu saya sharing mungkin saya ada kekurangan, ada kurang pemahaman. Teman-teman bisa nanti mengambil ilmu dari manapun teman-teman. Kita gunakan afila ya, diskusi. Jadi apa yang mungkin saya pahami, mungkin bisa teman-teman mungkin ada yang paham berbeda, kita bisa saling sharing. Jadi bukan saya cuma give, tapi kita bisa take and give. Saya juga bisa belajar pada teman-teman semua.
Oke, kita mulai teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalam alikul ali khairul anam rabbun karim wa anta tukhul karadim fasyalana indal karim amma ba'du. Selamat datang teman-teman Hukum Ekonomi Syariah 2 di mata kuliah Logika Penerapan Hukum. Kemarin kita bicara hukum alam dan hari ini kita bicara mengenai positivisme hukum. Kenapa saya bicara positivisme hukum? Karena apa sih Taya? Karena kalau kita bicara hukum positif itu hukum yang berlaku di Indonesia itu di Indonesia ada hukum Islam, ada hukum adat, ada hukum positif. Sedangkan yang digunakan di Indonesia hari ini adalah hukum positif. Apa itu hukum positif? Hukum positif merupakan hukum yang digunakan, dilaksanakan pada saat ini dan itu diakui di Indonesia adalah hukum positif. Baik itu hukum pidana, hukum perdata atau hukum tata usaha negara dan juga hukum konstitusi atau hukum tata negara. Itu merupakan bentuk hukum positif, teman-teman. Namun yang dimaknai hukum positivisme hukum itu paham positivisme hukum digunakan, teman-teman, karena makna dari natural law itu maknanya masih abstrak. Hukum kodrati yang kita pelajari minggu kemarin itu masih abstrak, teman-teman. Tidak ada kejelasan hukum. Kenapa masih abstrak? Karena belum konkret. Kenapa belum konkret? Karena belum tertulis di situ. Mana hak, mana kewajiban, mana yang boleh dan tidak, dan belum jelas apa itu punishment-nya. Hukum alam atau hukum kodrati itu, teman-teman, merupakan hukum alam kodrati itu bagian dasar adanya pemahaman tentang hukum, mana yang boleh dan mana yang tidak. Namun tidak ada di hukum kodrati itu, belum ada punishment, belum ada sanksi bagi orang yang melanggar peraturan tadi. Maka di hukum alam atau natural law kemarin itu ada bagian yang teman-teman pahami itu, yakni kontrak sosial. Kontrak sosial itu merupakan bagian kesepakatan antara pemerintah dan juga rakyat. Kesepakatan tadi karena kita mengetahui manakala masyarakat berkumpul, manakala ada masyarakat berkumpul di suatu daerah, maka pertama yang dibentuk itu adalah hukum terlebih dahulu. Kenapa harus ada hukum? Agar mengatur, teman-teman, agar mengatur masyarakat. Hampir semua negara, manakala negara itu menyatakan diri, declare, menjadikan diri mereka sebagai negara, mereka akan yang dibuat terlebih dahulu adalah hukum. Contoh, di Indonesia merdeka tanggal berapa? 17 Agustus 1945. Kemudian, Assalamualaikum, Waalaikumsalam Indah, welcome, selamat datang, monggo pinara Indah. Kembali pada materi. Kita Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus. Tanggal berapa? Undang-Undang Dasar disahkan 18 Agustus 1945. Walaupun sebenarnya sebelumnya itu sidang BPUPKI sudah membuat tentang peraturan tadi, masalah peraturan yang dinamakan dengan konstitusi. Itu merupakan bagian adanya konstitusionalisme kuno, teman-teman. Konstitusionalisme kuno. Negara dibentuk, maka yang dibentuk terlebih adalah peraturan. Apakah peraturan itu dibuat pemerintah? Iya, karena pemerintah mempunyai kekuasaan. Kan pemerintah dibagi-bagi, teman-teman. Ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Yang membuat peraturan siapa? Legislatif. Yang melaksanakan peraturan siapa? Eksekutif. Kemudian yang menyidangkan siapa? Yudikatif. Maka akibat dari ini, teman-teman, karena ada kesepakatan kontrak sosial, karena peraturan dibuat oleh legislatif, maka kemudian muncul paham positivisme hukum. Jadi ada namanya paham tentang kemurnian hukum. Kenapa ada paham kemurnian hukum, teman-teman? Kenapa ada paham kemurnian hukum? Memang kita pahami hukum itu merupakan produk politik. Roscoe menerangkan law as tool for social engineering. Roscoe menerangkan tentang hukum itu merupakan alat untuk pengaturan masyarakat. Memang hukum itu alat, teman-teman. Hukum itu alat. Tapi alat tadi kan untuk mengatur masyarakat. Namun di situ adalah karena di hukum tadi ada moral. Di dalam paham positivisme hukum ingin membentuk hukum itu lepas dari moral, lepas dari kemudian etika. Positivisme hukum melihat hukum peraturan yang tertulis itu yang dilaksanakan. Bukan pendapat psikologis, bukan pendapat empiris, bukan pendapat sosiologis, tapi
positivisme hukum itu ingin membuat peraturan atau undang-undang itu, positivisme hukum memurnikan hukum dari anasir-anasir pendapat-pendapat yang lain, teman-teman. Bukan pendapat tokoh, bukan pendapat salah satu presiden, bukan, tapi karena ingin membuat dalam paham positivisme hukum. Pertama, positivisme hukum ingin memecah antara hukum dan moral, etika dan moral. Emang ada etika profesi hukum, ada, tapi kan etika tadi tidak masuk dalam hukum tadi, tapi di luar, teman-teman. Itu yang pertama. Kedua, yakni hukum itu merupakan produk hasil penguasa, yang saya jelaskan tadi dengan law as tool for social engineering. Hukum produk politik, ya. Politik itu siapa? Penguasa, pemerintah. Pemerintah itu siapa? Seseorang yang dipilih oleh rakyat. Baik itu adalah paham demokrasi, ataupun paham kerajaan, atau paham sosialis. Kan ada pemerintah di situ. Kemudian hakim pun harus tunduk pada hukum. Hukum itu apa? Peraturan. Jadi manakala aturan dibuat, teman-teman, maka siapapun harus tunduk pada hukum. Baik itu presiden, baik itu legislatif, baik itu yudikatif, baik itu penegak hukum, harus taat pada hukum tadi. Itu yang dipahami. Kemudian manakala hukum dibuat, manakala rancangan undang-undang dibuat, dan itu kemudian menjadi undang-undang, maka semua masyarakat harus mentaati undang-undang yang sudah disepakati tadi. Walaupun ada orang Papua, ada orang Timur NTT, ada orang Dayak yang tidak mengetahui aturan tadi, tapi aturannya menganggap bahasanya manakala undang-undang tadi itu sudah menjadi peraturan, maka itu menjadi hukum positif yang wajib ditaati oleh semua masyarakat, gitu loh. Itu yang ketiga. Keempat, teman-teman, tentang keputusan pengadilan, kan kita ada jurisprudensi. Ini ada putusan hakim terdahulu yang itu pun ditaati. Jadi tidak hakim pun di sini, kan kita dalam hukum tadi itu, teman-teman, ada hal-hal yang tidak semua masuk dalam undang-undang. Tidak ada semua itu masuk dalam konteks karena hukum kan seringkali kalah dengan perubahan zaman. Hukum kalah dengan perubahan sosial di masyarakat. Maka kemudian ada jurisprudensi, putusan hakim terdahulu. Yang mana jurisprudensi itu atau putusan hakim terdahulu itu merupakan salah satu sumber hukum selain hukum tertulis. Putusan hakim terdahulu merupakan bagian jurisprudensi, namanya itu putusan hakim terdahulu, merupakan bagian adanya hukum tertulis, karena itu sumber hukum. Bisa jadi kasus yang 9 tahun lalu ada, hari ini pun ditemui kembali. Maka menimbangnya, konsideransinya termasuk putusan hakim terdahulu atau jurisprudensi, teman-teman. Kelima, yakni tentang antara hukum dan moralitas. Oke, saya jelaskan. Tentang kemudian paham positivisme hukum itu ingin memisahkan hukum dengan sejarah hukum dengan sosiologis, hukum dengan psikologis. Sosiologis kan hukum paham positivisme hukum ingin memisahkan, teman-teman. Hukum dengan sejarah hukum. Memang kita punya sejarah, tapi sejarah hukum tadi kan konteksnya sejarah hukum cuma buat perbandingan, buat kacamata, buat konsep. Tapi yang dijalankan tetap peraturan. KUH Perdata atau Burgerly Red Book dulu itu ada sejarah tentang pembuatan Burgerly Red Book. Tapi konsepnya kan bukan dilihat Burgerly Red Book tahun dulu, tapi adalah KUHP Perdata hari ini apa yang dilaksanakan. Walaupun itu sudah menjadi sejarah, tapi kan itu tidak bisa jadi pegangan, teman-teman. Karena yang menjadi pegangan adalah peraturan yang hari ini ada, yang dijalankan Indonesia. Ingin melepaskan paham positivisme hukum, ingin melepaskan adanya hukum dengan sejarah hukum. Kedua, ingin melepaskan hukum dengan paham sosiologis. Sosiologis itu apa? Empiris, pendapat masyarakat. Pendapat masyarakat itu apa? Karena setiap orang bisa menafsiri hukum. Baik itu dia bergelar sarjana hukum, ataupun tidak bergelar sarjana hukum, ataupun dia tidak kuliah, teman-teman. Dia tidak kuliah. Kenapa ada seperti itu? Karena hari ini paham demokrasi, setiap orang bisa berpendapat apapun tentang hukum. Setiap orang bisa berpendapat apapun, teman-teman. Berkomentar di sini. Setiap orang bisa.
Setiap orang bisa, teman-teman, berpendapat apapun. Nah, pertanyaannya apakah kita harus ikuti pendapat masyarakat semua? Kan nggak bisa. Masyarakat banyak loh dari Sabang sampai Merauke. Sampai tukang becak pun di warung kopi tadi komentar masalah hukum loh, teman-teman. Padahal dia gak tahu aturan hukumnya. Mereka bisa berkomentar, wah itu salah tuh gitu. Wah itu dosa tuh gitu. Masa ya, apalagi kita tahu kan sama-sama suka gosip kan kita mungkin. Masa ya Mas Jamil itu malam-malam ke itu loh, mana tuh, ke Vision Vista atau kemana itu, ke tempat karaoke gitu kan. Bergosip padahal mereka gak tahu aturannya. Siapa tahu Mas Jamil ke tempat karaoke itu mau penelitian atau membuat berita tentang berita media center, kan nggak tahu tuh orang-orang. Ataupun buat jurnal juga, Mas Jamil buat jurnal. Kan setiap orang punya hak berkomentar, teman-teman. Walaupun dia itu bergelar sarjana hukum, ataupun tidak bergelar sarjana hukum, ataupun tidak sekolah sekalipun. Nah, hukum ingin melepaskan ini. Paham positivisme hukum ingin melepaskan lah, teman-teman. Jadi, paham-paham tadi itu pendapat masyarakat agar hukum itu murni. Hukum itu murni tidak terpengaruh dengan apa? Pendapat-pendapat masyarakat. Tapi yang dilihat apa, teman-teman? Interpretasi hukum, penafsiran hukum tentang apa? Tentang peraturan. Bukan penjelasan. Mana peraturannya? Ada peraturan, mah. Ada undang-undang nih, ada undang-undang. Kan undang-undang pasal 1, pasal 2, pasal 3 gitu. Tapi penjelasan undang-undang bukan bagian dari hukum. Penjelasan, bentar, saya buka undang-undangnya. Nah, ini ada undang-undang, teman-teman ya. Vision Vista Lumajang. Sorry ya, just kidding Mas Jamil. Vision Vista tempat karaoke maksudnya, sorry. Oke, kembali pada materi. Teman-teman, kita ada undang-undang. Kalau kita bicara normatif hukum, undang-undang tentang Petun nomor 6 tahun 1985, nomor 5 tahun 1986 ini tentang Petun, ini merupakan normatif hukum. Pasal 25, kedudukan protokol hakim pengadilan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya kedudukan protokoler. Tapi kemudian di sini ada penjelasan. Penjelasan, teman-teman. Penjelasan cukup jelas. Ayat 1 penjelasan adalah ini. Penjelasannya. Lah, penjelasan ABCD itu bukan bagian dari hukum. Kok bisa Pak Basuki? Kan satu pasal, iya. Penjelasan cuma menjelaskan. Tapi yang menjadi hukum normatif itu adalah norma di dalam suatu aturan itu. Kan setiap peraturan undang-undang, teman-teman, cara bacanya kan kita adalah setiap norma di setiap pasal-pasal. Itu yang menjadi fondasi adanya aturan, bukan penjelasan. Sedangkan penjelasan pasal 1, pasal 2 bukan merupakan bagian dari interpretasi hukum. Karena yang diinterpretasi adalah norma atau aturan yang ada dalam setiap peraturan perundang-undangan. Teman-teman punya undang-undang kan? Mungkin teman-teman ada namanya kompilasi hukum ekonomi syariah. Sedangkan di teman-teman HK ada namanya kompilasi hukum Islam. Di kompilasi hukum ekonomi syariah, teman-teman itu ada penjelasan tentang setiap pasal. Tapi itu bukan patokan untuk bisa menafsiri hukum. Yang ditafsiri dalam hukum, seperti kompilasi hukum ekonomi syariah itu adalah normanya, bukan penjelasannya. Karena setiap penjelasan otomatis kita masih perlu penjelasan, teman-teman. Tapi ditulis coba teman-teman buka undang-undangnya. Pasal 56 cukup jelas. Ayat 1 cukup jelas. Ini dalam bidang penjelasan itu bukan bagian dari norma. Yang menjadi bagian norma itu adalah setiap pasal. Jadi cara memahami peraturan perundang-undangan, ini Undang-Undang 5 tahun 1986 dan undang-undang teman-temannya, setiap undang-undang pun sama di sini. Itu adalah normanya, bukan penjelasannya. Maknanya apa di sini adalah peraturan perundang-undangan itu yang digunakan dalam konsep positivisme hukum, teman-teman, ingin memisahkan norma atau undang-undang dengan pendapat empiris masyarakat. Jadi hukum itu dimurnikan dengan apa? Pemahaman, penafsiran tentang norma. Apa itu norma? Pasal-pasal, ayat-ayat itu adalah norma. Kan norma itu adalah multitafsir. Contoh di sini. Ini
Teman-teman mungkin di dalam hukum tata negara, dalam hukum acara MK itu, seorang hakim MK itu harus seorang negarawan. Negarawan tadi dilihat di penjelasannya cukup jelas. Pemaknaan kita adalah what is negarawan? Apa itu yang dimaknakan dengan makna negarawan itu? Kan tidak ada yang tahu, teman-teman. Negarawan itu apakah dia harus bergelar sarjana S3, harus profesor, apa dia harus kiai haji, apa dia itu harus jadi bupati dulu, jadi kepala desa dulu, ataukah dia harus jadi menteri? Atau mungkin dia harus hafal hatam Al-Qur'an atau hatam Injil. Dalam mungkin orang beragama lain. Makna negarawan itu yang multi tafsir, dan itu harus ditafsiri dalam hukum normatif. Bukan pendapat masyarakat, tapi penafsiran tentang makna negarawan itu. Nama itu adalah interpretasi terhadap hukum, penerapan hukum. Dengan dasarnya apa? Dasar hukum, teman-teman. Punya dasar hukum di sini. Jadi yang saya bayangkan tadi ingin memisahkan hukum dengan pendapat masyarakat dan juga sejarah hukum. Yang ketiga yakni dengan ada paham positivisme hukum ini ingin memisahkan hukum dengan apa, teman-teman? Ingin memisahkan hukum dengan psikologis. Psikologis, apa itu psikologis pendapat saya? Psikologis, contoh mungkin orang di dalam pengadilan itu yang kalah merasa tidak adil, kan dalam pengadilan mungkin ada sengketa perdata, mungkin masalah sengketa perdata tentang waris. Yang kalah merasa hakim itu tidak adil, tapi yang menang itu kan menganggap itu adil, teman-teman. Maka maknanya dalam positivisme hukum ingin memisahkan hukum dengan psikologis masyarakat. Jadi yang jadi patokan itu adalah alat bukti, norma, peraturan, bukan psikologis pendapat masyarakat di sini. Kenapa harus ada perbedaan itu, teman-teman? Agar hukum tadi murni-murni bisa berjalan dengan baik tanpa ada will keinginan dari setiap orang, karena setiap orang ingin menang. Ingin seperti itu, teman-teman. Dan kemudian adalah hukum itu adalah logika tertutup. Logika yang digunakan hukum itu adalah murni logika. Jadi teman-teman, kalau teman-teman nanti ingin berprofesi sebagai hakim, sebagai lawyer, sebagai dosen, atau sebagai penegak hukum, polisi, lapas, jaksa, yang jadi pedokan adalah logika di sini. Logika pendapat hukum, logis apa enggak tuh? Karena nggak mungkin kan kita bicara abstrak, sesuatu yang goib tanpa ada alat bukti. Memang sih di kasus tanah itu, kasus perdata itu demitnya banyak gitu, demit bisa santet, bisa dikirim dan lain-lain. Tapi kan bagi orang-orang yang gunakan logika kan tidak bisa dibuktikan. Nah, bisa dibuktikan itu ada, namun yang dipentingkan di dalam hukum adalah alat bukti yang logis, yang tidak kelihatan, tidak bisa dibuktikan, teman-teman. Maka paham positivisme hukum ingin menegakkan ini, teman-teman. Paham positivisme hukum. Itu dulu ya. Mungkin saya mau menjawab pertanyaan teman-teman terlebih dahulu. Mungkin teman-teman mau bertanya, silakan. Ini saya coba cek pertanyaan teman-teman terlebih dahulu ya. Subairi, assalamualaikum. Dharma Visiftar Lumajang, iya. Kiki Fatma, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kiki Zain, waduh. Hikam, waduh. Kiki Fatma. Wildan Rofikil Anwar, Mas Wildan, mantap Babas. Kapan-kapan saya mau bertanya lebih jauh tentang pemerintah daerah Bapak untuk merampungkan skripsi saya. Hei, siap Mas Wildan. Yang bukan kelas Pak Bas dilarang tanya. Neng Indah Fitria, oke. Lulu Bimbel Pintar, oke, selamat datang. Elvin KF, Ning V16, oke. Itu teman-teman, jadi ingin memurnikan itu, paham positivisme. Kenapa? Oke. Nuri Khalid Jamil, bagaimana positif hukum menyikapi asas dan doktrin? Makasih. Jadi ada asas, kemudian ada asas, ada doktrin hukum. Kita kan dalam hukum, teman, ada tingkatan, ada dogmatik hukum dalam hukum ya. Pertama yang paling bawah adalah ada dogmatik hukum, kemudian ada teori hukum. Ketiga Mas Jamil adalah yang dinamakan filosofi hukum. Ada dogma, ada teori, ada kemudian filosofi hukum. Di dogma ini ada bagian dari yang dinamakan dengan asas dan doktrin. Ada doktrin hukum tadi itu. Ada doktrin hukum.
Memang di dalam positivisme hukum, aturan hukum tadi yang digunakan itu adalah normanya. Namun kemudian memaknai norma tadi teman-teman, ada doktrin hukum. Doktrin itu apa? Pendapat ahli hukum. Pendapat ahli hukum itu pendapat ahli hukum, pendapat tokoh-tokoh, doktrin hukum, kemudian ada pendapat tentang seseorang yang mengetahui hukum tadi, itu pendapat. Asas merupakan pisau analisis. Asas hukum berarti asas erga omnes, kemudian asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas keadilan. Kemudian dalam pidana Mas Jamil ada namanya asas presumption of innocence, asas praduga tidak bersalah Mas Jamil. Asas tadi merupakan bagian sekunder dengan adanya norma tadi. Bagian sekunder itu apa? Pertama itu norma dulu Mas Jamil. Normatifnya terlebih dahulu. Kemudian ditambah sekundernya tadi itu adalah bagian-bagian tambahan adalah itu adalah doktrin, ada asas hukum. Untuk memunculkan suatu keputusan pengadilan tadi itu. Apakah normatif berdiri sendiri? Tidak, normatif tidak berdiri sendiri. Asas positivisme hukum tidak berdiri sendiri. Doktrin masuk, pendapat ahli hukum, tapi itu bukan primernya ya, bukan primer. Atau kan kita dalam penelitian hukum teman-teman, kan kita meliti hukum itu bukan kebanyakan memang yang utama itu apa? Normatifnya hukum, peraturan perundang-undangan, normatif hukum. Kedua yakni ada namanya normatif hukum, kemudian ada pisau analisis namanya. Pisau analisis itu apa Mas Jamil? Pisau analisis itu agar membuat kita menganalisis suatu kasus dengan asas, dengan doktrin itu semakin tajam. Ada pisau analisis. Pisau analisis jadi asas, doktrin. Tapi primernya itu peraturan perundang-undangan. Apakah ada ini loh, apa namanya? Hukum praktek de facto de jure, bukan. Hukum secara praktek dan juga harapan. Kalau di hukum namanya ada jus constitutum dan jus constituendum, ada aturan yang ingin dibuat dan kenyataannya. Dalam hukum juga ada namanya antara kenyataan dan harapan itu, antara kenyataan dan harapan sesuai apa enggak, antara kenyataan dengan undang-undang sesuai apa enggak. Itu yang dilihat itu adalah peraturannya Mas Jamil. Baru kemudian kita gunakan pisau analisis. Apa itu yang digunakan pisau analisis? Yakni ada asas, ada doktrin. Kenapa ada asas, ada doktrin? Agar memperkuat analisis kita. Maka peraturan memang tidak berdiri sendiri, positivisme hukum tidak berdiri sendiri. Ada asas, ada doktrin, kemudian ada jurisprudensi sebagai sumber hukum. Itu menjadi kita untuk menganalisis suatu kasus itu bisa menjadi kuat. Sedangkan sejarah hukum, sosiologis itu adalah faktor lain, pendekatan lain. Tapi tidak primernya, ada tambahan atau bisa sekunder. Tapi prakteknya saat teman-teman jadi lawyer, teman-teman jadi membuat legal opinion. Kan legal opinion, contoh legal opinion teman-teman tentang suatu kasus hari ini mungkin jaksa pinangki. Teman-teman bertanya tuh pada saya, kemudian bertanya kepada siapa tuh kiai, otomatis mereka tuh jelek dan lain-lain. Kan dalam kita sebagai lawyer teman-teman, kita nggak lihat dia itu jelek dan tidak, tapi setiap orang wajib kita memberikan bantuan hukum, punya perspektif yang lain. Perspektif diambil dari mana? Dari peraturan tadi teman-teman, pendekatan peraturan Mas Jamil. Namun pisau analisisnya setiap orang mempunyai penafsiran tertentu tentang adanya aturan tadi teman-teman. Setiap orang punya perspektif di situ. Itu Mas Jamil ya. Oke, lagi Mas Jamil lagi. Dalam pendapat ahli tentu kadang berbeda, misalnya mengenai korupsi extraordinary crime dan serious crime di Indonesia dan Belanda. Jadi maksud juris itu yang bagaimana Pak? Jadi kita kan kembali pada pertanyaan Mas Jamil tentang adanya extraordinary crime, kejahatan yang luar biasa. Extraordinary crime itu ada yang dinamakan dengan korupsi, kemudian itu narkoba. Ketiga apa teman-teman? Narkoba, korupsi, kemudian teroris, extraordinary crimes. Setiap itu kan disepakati di Indonesia sebagai yakni extraordinary crime, kejahatan luar biasa dalam pidana. Ahli berbeda-beda untuk memahami ini. Yang menjadi bukti yuris itu yakni adalah pendapat hakim tadi sebenarnya. Kan konteksnya itu dalam memaknai extraordinary crime, kejahatan luar biasa itu kan kita menangani kasusnya di pengadilan teman, di
pengadilan tipikor. Hakim pengadilan tipikor dia menyidangkan kasus tindak pidana korupsi dengan wewenang khusus, yakni spesialis Direktorat Legi Jeneral. Undang-undang bersifat khusus menyampaikan undang-undang bersifat umum. Maknanya apa? Yang digunakan adalah undang-undang khusus tentang korupsi. Sedangkan KUHP tentang korupsi itu sebagai ditinggalkan terlebih dahulu. Yang kan difokuskan adalah undang-undang korupsi, teman-teman. Pemanaannya di sini, Mas Jamil, pendapat ahli tentu berbeda masalah ini karena juga ahli kita ahli dalam bidang korupsi itu yang didengarkan bukan di dalam kampus, tapi adalah di dalam persidangan, Mas Jamil. Yang digunakan pendapat persidangan, walaupun keluar di ILC mungkin, keluar di ILC ataupun di TV ataupun di media sosial, tapi manakala tidak masuk di ranah persidangan, legal opinion di persidangan, kan pendapat tadi tidak digunakan, Mas Jamil. Karena ada jaksa KPK. Jadi kalau teman-teman ada jaksa KPA, ada jaksa KPK, ada jaksa KPK, ada jaksa Kejagung. Kalau jaksa KPK itu dia berfungsi untuk fokus untuk melaksanakan dakwaan terhadap tuntutan dan dakwaan terhadap tersangka terpidana korupsi. Sedangkan Kejaksaan Agung tidak punya wewenang untuk bisa menuntut di pengadilan tipikor karena itu undang-undang khusus, teman-teman. Walaupun itu sudah ada yang gugat masalah itu. Karena jaksa KPK juga bagian dari Kejagung di situ. Ada Kejagung, ada lawyer, ada hakim di sini. Dan juga bisa mendatangkan ahli hukum di situ, ahli hukum. Otomatis ahli hukum bisa jadi kan untuk menafsir satu kasus berbeda-beda. Ada yang jaksa dari penasihat hukum dibayar untuk itu. Kadangkala itu dilematiknya, teman-temannya. Masalah hukuman penafsiran berbeda-beda. Penafsiran hukum berbeda-beda. BAP, berita acara persidangan juga berbeda-beda. Kadangkala ada suatu anekdot maju tak gentar membela yang bayar. Itu juga terjadi. Kan ada ahli hukum yang mungkin untuk bisa meringankan, teman-teman. Bagaimana suatu kasus kan kita gini, Mas Jamil. Setiap undang-undang punya celah. Setiap aturan punya celah, tergantung celah kita itu ingin lebih menguatkan atau menurunkan. Kalau jaksa KPK otomatis dalam kita bicara extraordinary, dia ingin menuntut sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya. Pengacara gunakan apa? Pengacara yakni dengan bentuk dia itu ingin mengurangkan atau membebaskan dengan cara legal hukum yang bagus, cara hukum yang bagus. Hakim memutuskan di sini. Tergantung nanti apakah ahli hukumnya dari KPK, dari jaksa ataupun dari penasihat hukum. Beda perspektif di sini. Ada yang kalau jaksa KPK, Mas Jamil, itu bilangnya ada extraordinary, kejahatan luar biasa, tapi dari seksi ahli penasihat hukum bisa jadi itu cuma serius crime lah, kejahatan yang serius itu. Bukan, kembali pada pertanyaan Mas Jamil, itu yang dilihat adalah berita acara persidangan, Mas Jamil, ahli yang datang di dalam persidangan. Oke, next. Soalnya saya pernah dengar dari Prof. Andi Hamzah bahwa korupsi di Belanda dianggap serious crime, sedangkan Indonesia extraordinary crime, Pak. Iya, makasih Prof. Andi Hamzah memang menerangkan seperti itu, Mas Andi. Masalahnya adalah di Belanda korupsi jarang. Indonesia banyak. Indonesia banyak. Tapi KPK hari ini dipredeli, Mas Jamil. Perhatikan dipredeli. Banyak teman-teman KPK tuh kan KPK itu yang kuat itu bukan komisionernya. Mohon maaf ya. KPK yang kuat bukan komisionernya, tapi serikat pekerja KPK itu. Gajinya itu yang paling kecil 25 juta. Akibat Undang-Undang 19 tahun 2019, teman-teman, banyak pegawai KPK itu yang mundur dari KPK dan mereka itu dapat gaji tinggi di BUMN, Badan Usaha Milik Negara, di Pertamina dan lain-lain. 25 juta gajinya, paling kecil. Serikat pekerja itu. Karena apa? Karena ada Undang-Undang 19 tahun 2019 itu ingin diubah, yang mana pegawai KPK itu beralih menjadi PNS atau ASN. Kan ASN harus taat pada pimpinannya. Kan kita tahu tuh. Kami teman-teman di KPK banyak orang-orang yang aktivis, idealis aktivis. Maka kemudian jiwa aktivis kan manakala dikasih jiwa aktivis semangat, dikasih jabatan diam, teman-teman. Tapi manakala dikekang, jiwa aktivisnya muncul kembali.
Maka kemudian kalau teman-teman ada yang aktivis, dan saya menyadari memang background saya pun seperti itu, ada aktivis kalau di pasti akan melonjak situ. Maka kemudian hari ini kayak kita OTT KPK kan menurun teman-teman, karena memang beda undang-undang menyebabkan kurang begitu bertaji dibanding sebelum aktifnya Undang-Undang 19 tahun 2019. Maka kemudian Profesor Nadi Hamzah, kembali lagi, background setiap negara itu beda-beda Mas Jamil. Saya lihat background dari apa namanya, Belanda dengan pidana korupsi dengan di Indonesia lebih banyak. Di Indonesia itu apa namanya, 5 besar pada tahun 2010 tentang korupsi terbanyak teman-teman, dan itu mungkin yang dibuat tentang extraordinary crimes. Walaupun sebenarnya putusannya tidak ada putusan tentang hukuman mati tentang pidana korupsi, kita belum menemukan. Narkoba kita juga cukup banyak, maka yang pidana narkoba sama pidana teroris juga banyak yang dihukum mati, sedangkan pidana korupsi masih belum. Itu perspektifnya Mas Jamil. Saya lihat perspektif antara apa namanya, setiap negara menanggapi korupsi dengan setiap negara dengan korupsi, tipikor, narkoba dan juga teroris itu berbeda-beda Mas Jamil setiap negara. Tapi di Indonesia memang korupsi termasuk extraordinary crime. Faktanya apa? Ada peradilan khusus yang menangani korupsi, ada komisi khusus menangani korupsi di situ. Itu apa namanya? Lihat dari kultur negara tersebut. Belanda Mas Jamil, Belanda itu sejahtera Mas Jamil, sejahtera. Dan mereka pernah jajah Indonesia. Indonesia karena watak pernah dijajah mungkin, jadi watak tersebut itu ingin mengkayakan diri masih ada di sini teman-teman. Mungkin faktor itu ya, faktor pernah dijajah Belanda itu mungkin analisis saya membuat seperti itu. Putri Ayu selamat datang. Oke, ada pertanyaan lagi? Sangat mencerahkan, makasih. Novia Indi Suhastiado. Novia, apa kabar? Izin bertanya Pak, dari sini saya jadi sulit membedakan antara extraordinary crime dengan serious crime. Mereka artinya sama-sama kejahatan yang besar atau serius. Kalau extraordinary itu dalam bahasa Inggris tatanan Oxford University, kamus bahasa Inggrisnya apa? Oxford Dictionary, lupa. Oxford Dictionary. Apa namanya? Extraordinary. Saya bukakan ya. Ini ada Mas Jamil, Mbak Novianti, Indi Swasti ada. Saya tutor bahasa Inggris, jadi saya sering megang Oxford karena itu menjadi penafsiran. Saya buka ya, tata bahasa dulu ya teman-teman ya. Extraordinary. Bentar ya, Novia. Extraordinary, beyond what is usual or ordinary, remarkable beauty, strength. Jadi yang dimaknai extraordinary dalam kamus Oxford University itu adalah yang tidak biasa, di luar normal. Itu Noviandis yang dimaknai adalah extraordinary. Sedangkan yang dimaknai serius dalam pemaknaan Oxford di sana kan teman-teman nanti, iya kan saya gunakan ini teman-teman nanti kalau skripsi kan juga harus pemaknaan ini tuh, gak cuma pemaknaan pendapat pribadi teman-teman harus punya dasar. Yang dilihat mana, ada kamus namanya, ini adalah Oxford University, Oxford Dictionary. Dan juga teman-teman juga harus baca namanya Black Law Dictionary. Black Law Dictionary teman-teman merupakan kamus hukum pegangan wajib bagi sarjana hukum. Black Law Dictionary, tebal teman-teman ini. Black Law Dictionary. Teman-teman skripsi, tesis, disertasi, semua guru besar pegangannya Black Law Dictionary, Oxford University. Mbok D ini teman-teman. Saya beli tahun di Jakarta ini Black Law Dictionary. Maka penaan extraordinary saya ambil dari sini teman-teman, extraordinary. Jadi ada perbedaan di sini masalah itu Noviandis. Extraordinary dengan extraordinary dengan serius. Kalau extraordinary di mana adalah string yang tidak umum, sedangkan serius cuma serius. Masih lebih turun serius dibanding extraordinary di sini. Ya. Teman-teman kalau ya mau buat skripsi, tesis, disertasi mungkin jangan lupa ya beli Black Law Dictionary ya. Ini kampusnya bagus untuk teman-teman pelajari berbahasa Inggris, dan banyak
istilah-istilah hukum itu diambil dari Black Law Dictionary penerjemahannya. Dan kalau teman-teman juga menang itu mungkin Mas Wildan ada namanya pemerintahan daerah, what is government, Mas Wildan juga harus diambil dari Oxford Dictionary. Nanti penafsiran setelah pendapat Black Law Dictionary, kemudian dari Oxford, baru pendapat kita. Apa pendapat kita tentang extraordinary, apa pendapat kita tentang serious, apa pendapat kita tentang yang dimanakan mungkin good government principle, asas-asas umum pemerintahan yang baik. Itu kemudian pendapat kita. Kan pendapat itu teman-teman dari kamus, dari tata bahasa. Kamus itu kalau hukum banyak dosen-dosen seluruh Indonesia pegangannya, seluruh dunia Black Law Dictionary. Besar, hatam teman-teman. Walaupun tidak hatam amat, tapi pernah dipelajari. Kemudian Oxford Dictionary. Maka itu Mafiandis ya. Jadi kalau serius cuma serius saja, tapi yang extraordinary di atas serius di situ. Kayak kita hari ini udah undang-undang darurat masalah kesehatan. Maka undang-undang darurat tentang kesehatan COVID kesehatan dianggap lebih penting, lebih tidak normal di atas dari kesehatan yang lain. Seperti itu Noviandis. Lebih tinggi extraordinary dibanding dengan serius. I'm so serious kayak gitu. I'm so serious. Saya sungguh serius. But I'm extraordinary person. Saya orang yang sangat lebih tinggi. I'm extraordinary person. Saya seorang yang sangat eksklusif gitu. Saya sangat orang extraordinary. Saya sangat spesial. Jadi extraordinary sama dengan maksudnya kayak spesial, lebih tinggi daripada serius. Noviandis ya, tata bahasa aja sih konsepnya. Sedangkan pemanaan penggunaannya Indonesia itu menggunakan extraordinary. Oke. Berarti keterangan ahli dalam jurisprudensi itulah disebut yuris dalam positivisme hukum ya Pak. Betul. Keterangan ahli dalam jurisprudensi itulah yang disebut yuris dalam positivisme hukum. Jadi ada keterangan ahli dalam setiap putusan hakim di situ. Putusan hakim ada keterangan ahli, dan itu masuk dalam putusan hakim yang terdahulu dalam jurisprudensi. Manakala itu kemudian sudah menjadi putusan, ada pendapat ahli juga disebut yuris itu ahli hukum ya, yuris itu ahli hukum. Disebut yuris dalam positivisme hukum. Bisa seperti itu. Memang pemanaannya Mas Jamil dalam kita itu melihat peraturan itu dianggap positivisme hukum, dan juga pendapat ahli-ahli yang sudah ada yang masuk dalam jurisprudensi dalam persidangan itu yang digunakan dalam positivisme hukum, paham positivisme hukum. Sepakat Mas Jamil? Saya cek lagi teman-teman ya. Teman-teman kalau saya ada salah ucap atau teman-teman kurang sepakat bisa kita berdiskusi atau bertanya jawab teman-teman ya. Dictionary, oke. Sorry, not dictionary, lupa saya. Kebiasaan ngomongnya itu kamus, jadi kalau bahasa Inggris karena nggak ada lawan bicara agak hilang teman-teman. Sayang saya nggak bisa bahasa Inggris itu. I think it's easy for speaking English, my beloved friends. Saya rasa mudah gunakan bahasa Inggris because we know right now sekarang kita ada Google Translate gitu. Sekarang ada Google Translate. Tetapi we have to, when we wanna be a jurist, ketika kita ingin menjadi seorang ahli hukum, we have to be able for understanding with English. Kita manakala jadi jurist, teman-teman, kita harus bisa memahami bahasa hukum walaupun kita tidak, we are not fluency for speaking English. Kita tidak ahli dalam berbicara bahasa Inggris. Namun kita harus memahami bahasa Inggris, teman-teman. Kan ada Google Translate di situ. Dan itu kemudian teman-teman membuat skripsi ataupun tesis, disertasi, seringkali ada pedoman-pedoman bahasa Inggris yang itu teman-teman harus masukkan, dan teman-teman bisa kemudian menganalisis pendapat dalam pemaknaan itu di Black Law Dictionary, pemaknaan itu dalam Oxford Dictionary, kemudian apa pendapat dari teman-teman. Bukan kita copy paste pendapat dari internet, bukan. Apa pendapat dalam pembuatan tesis karya tulis ya, Mas Jamil. Jurnal juga, Mas Jamil kan aktif buat jurnal. Mas Jamil juga punya Google Scholar, Sinta. Itu pendapat dari
pendapat Black Law Dictionary Oxford, kemudian apa pendapat dari ahli, apa pendapat dari Mas Jamil. Itu kemudian Novia Indi itu yang ditulis kemudian. Dengan seperti itu kita bisa menjadi komprehensif, bisa menjadi lebih lengkap di teman-teman. Bukan by part, bukan parsial, bukan cuma bagian, tapi lebih komprehensif di sini. Jadi pakai kamus lokal Pak. Kamus lokal, kalau kamus lokal bahasa Madura tidak dipakai ya, karena yang gunakan seringkali adalah standarnya. Kalau orang hukum teman, standarnya Mas Jamil itu adalah Oxford Dictionary, Black Law Dictionary. Bukan orangnya hitamnya, bukan, ada Black Law Dictionary teman-teman. Bukunya bagus sekali, bukunya bagus. Saya kan bukan orang HTN Pak Basuki, saya kan bukan orang HPI. Sama teman-teman, HTN, HPI itu banyak dasar hukum diambil dari ini, tidak pandang itu. Novianti, harga Pak, harga itu saya lupa ya, harga, coba dicek aja ke Shopee. Saya beli di Jakarta, waktu itu harganya saya 700.000. Sekarang saya nggak tahu Mas, tapi itu pedoman saya tesis disertasi adalah ini Mas Jamil. Teman-teman mungkin pun skripsi, cantumkan apa paham tentang dari Black Law Dictionary. Itu membuat karya tulis jenengan itu semua lebih berbobot. Pendapat ahli semua banyak diambil waktu dia sebagai saksi ahli di persidangan, baik di MK, Tipikor, PN, banyak diambil dari Black Law Dictionary. Itu menjadi kayak apa ya? Menjadi doktrin Mas, doktrin. Jadi doktrin tadi itu dari Black Law Dictionary nerangkan seperti ini, bisa menjadi bagian doktrin adanya ajaran hukum teman-teman. Harga Pak, itu harganya Pak, coba dicek ya, Black Law Dictionary teman-teman. Saya harganya lupa, mohon maaf, lupa saya. Itu tahun 2014 saya beli. Hari ini sudah 2020, 6 tahun yang lalu. Bisa turun. Pinjam Bapak boleh di rumah ya, kalau pinjam ya teman-teman. Di rumah kalau mau pinjam sama rumah saya terlalu welcome. Dihibahkan Pak. Oh, jangan, ini saya mau disertasi, saya harus S3 habis ini. Saya penggangnya ini teman-teman. Untuk terjemahannya bagaimana Bapak ya? Terjemahan teman-teman, jadi nerjemahkan ini kan bahasa Inggris ya. Contoh seperti ini. Kayak tadi kita bicara serius, dictionary extraordinary sama serius. Kan kita tulis extraordinary crimes. Extraordinary dalam Black Law Dictionary nerangkan seperti ini. Nerangkan tentang strange, aneh, atau strange bisa menjadi adalah hal yang di luar kebiasaan. Kita maknai kemudian di luar kebiasaan. Kemudian dalam Black Law Dictionary, Mas Alfian, Black Law Dictionary yang dinamakan extraordinary adalah hal yang luar biasa atau di luar kebiasaan. Maka itu kan bahasa Inggris, kita maknai Mas Alfian. Setelah kita maknai, apa pendapat Mas Alfian tentang extraordinary itu? Oh, extraordinary adalah seperti ini. Nah, itu merupakan bagian dari penalaran hukum, teman-teman. Daya hukumnya apa? Pemanaan, tata bahasa. Black Law Dictionary bagian dari penalaran hukum. Kan iya tuh, penalaran hukum. Kan ada bahasa-bahasa hukum yang itu di luar dari bahasa-bahasa ejaan yang disempurnakan. Ada banyak bahasa hukum teman-teman. Bahasa hukum itu berbeda sama bahasa kita di warung. Teman-teman di warung itu bicara masalah perdata pidana, nggak paham teman apa itu perdata pidana. Kemudian apa yang dimaksud dengan erga omnes, nggak paham orang-orang itu teman-teman. Maka bahasa hukum itu seringkali Novia ya, berbeda sama bahasa biasanya. Maka kemudian ilmu hukum disebut dengan ilmu sui generis. Ilmu hukum itu dimaknai dengan kata-kata ilmu sui generis. Ilmu yang berbeda daripada ilmu IPS ataupun ilmu IPA. Ilmu hukum itu sama halnya dengan ilmu kedokteran yang perlu teori dan juga praktek. Bukan ilmu IPS, ilmu hukum bukan IPS, bukan ilmu IPS, bukan ilmu IPA, tapi ilmu yang sui generis, berdiri sendiri berdasarkan norma-norma hukum. Dan kemudian dipraktekkan. Orang mempraktekkan hukum, baik itu sebagai lawyer, sebagai hakim, jaksa, kepolisian, kan itu berdasarkan aturan hukum teman-teman. Dokter waktu nyuntik kan berdasarkan SOP, keilmuannya, bukan ujuk-ujuk nyuntik teman-teman. Saya pernah teman-teman di waktu di Kediri waktu itu mondok saya, banyak teman-teman dari Papua itu, NTT, Maluku kuliah di IIK, Institut Ilmu Bakti Wiyata Kediri. Dia sekolah sebagai dokter gigi.
Setiap malam tidak pernah tidur teman-teman, orang-orang Papua itu tidak pernah tidur. Saya tanya gini, bang, kenapa nggak pernah tidur malam-malam gitu? Saya Basuki di daerah saya tuh gelap gulita setiap malam. Di Kediri itu terang benderang setiap malam itu. Dan apa teman-teman? Mabuk mereka. Padahal beasiswa mabuk mereka. Saya gini kan, bang, kalau kamu ini pulang ke rumah jadi apa? Saya jadi kepala dinas. Gitu. Saya jadi orang penting di sana itu, PNS saya, karena butuh SDM itu. Kalau abang nggak belajar nanti pulang ke Papua jadi atau ke Maluku atau NTT nggak harusnya nyontek itu ke bokong malah nyontek ke kepala gitu kan kepala. Ya kami seperti inilah gitu. Jadi emang watak teman-teman beda. Jadi kembali pada materi saya, ilmu hukum ilmu yang sui generis, sama hal ini bukan sama dengan IPA atau IPS, tapi ilmu berdiri sendiri yang belajar tentang norma hukum, aturan hukum, doktrin hukum, asas hukum, kemudian praktek hukum diambil dari norma-norma aturan ini teman-teman. Nah, praktek perlu skill. Orang itu kalau sering sepak bola kan ahli sepak bola dia. Orang kalau sering beracara hukum dia akan semakin ahli teman-teman. Jamalnya kalau kayak Mas Jamil suka nulis yang ahli nulis. Ahli bicara akan terus berbicara. Baik Pak, terima kasih contoh sentence-nya Pak. Soalnya yang paling lemah dari bahasa Inggris gampang. Mas Alfian titik Ramadhani 569, English is easy, trust me. Right now we have Google Translate. It's easy. Just try it, you just try to speak. I think it's easy for speaking English. Saya rasa bahasa Inggris mudah teman-teman. Yang terpenting mau belajar. We have to try for speaking English. Because right now we are focused to international. Kita kan harus ahli dalam bahasa Inggris, bahasa nasional, bahasa Arab karena itu bahasa Al-Quran, kemudian bahasa Cina, Mandarin karena bahasa Mandarin Cina itu adalah bahasa bahasa perdagangan teman-teman, dan kita harus bisa bahasa Indonesia karena itu bahasa kita. Harusnya kita mengalami, hari ini saya dengan Prof. Haris, Pak Bidawi belajar diskusi menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Arab. Kita bahasa yang belum menembak Mandarin, dan juga kalau bahasa Indonesia setiap hari, Mandarin masih belum belajar saya. Karena bahasa dagang itu adalah bahasa Cina, bahasa Mandarin teman-teman. Oke. Les sama Mbak Indi, Mas Fian. Iya, Mbak Indi ahli bahasa Inggris loh. Mas Fian tas ke apa tuh? Lesnya kan Mbak Indi ya. Enggak tahu bayar berapa. Free mungkin. Kalau ada yang pakai bahasa Arab aja Bapak, bahasa Arab enggak ada. Arab apa ya? Al-Qur'an hadis aja Mas Alfian. Arab itu Black Law Dictionary enggak ada yang Arab. Bahasa Indonesia juga ada, Inggris banyakan. Banyak bahasa hukum Mas Alfian itu bahasa Inggris kebanyakan loh. Saya cinta Google Translate. Gak ada gambarnya Pak kamus Black Law Dictionary. Gak ada. Masa kamus ada gambarnya sih? Saya cek ya. Gak ada ini. Gak ada gambarnya teman-teman. Murni ini Black Dictionary murni tulisan semua. Murni tulisan semua. Tapi ilmu loh teman-teman. Ini ilmu. Saya rasa ada gambarnya yang dictionary Oxford itu ada gambarnya yang besar itu. Tapi harganya mahal waktu itu. Saya tahun 2010 megang itu. Tapi yang kalau gambarnya nggak ada, Black Law itu nggak ada gambarnya. Indonesia hakim dilarang menolak perkara sekalipun tidak ada undang-undang yang mengatur. Berarti hukum Indonesia tidak menganut positivisme hukum secara penuh, Pak. Jadi seperti ini. Di pengadilan kan hakim itu bersifat menunggu, pasif. Mas Jamil hakim itu sifatnya pasif menunggu. Jadi hakim itu menunggu adanya gugatan. Sedangkan contohnya itu kasus yang ada di kita tahu nggak Pilkades? Teman-teman tahu Pilkades, pemilihan kepala desa. Pilkades itu kalau ada sengketa dibawa kemana? Petun atau kemana? Ayo, kemana teman-teman? Bukan ke Petun, bukan ke MK ya, tapi kemana? Ke pengadilan negeri. Undang-undangnya ada yang mengatur seperti itu. Tapi di pengadilan negeri di dalam normanya itu adalah peraturan-peraturan atau kasus yang tidak ada di Petun, PA, MK itu dibawa semua ke peradilan umum di situ. Dan hakim tidak boleh menolak perkara. Tapi menolak perkara itu yang itu loh. Hakim dalam menolak perkara itu konsepnya itu cuma di pengadilan negeri. Sedangkan kalau pengadilan agama kalau dia itu proses sidangnya itu Mas Jamil di luar dari tupoksinya itu bisa bisa ditolak juga Mas Jamil. Bukan wewenang dia mungkin, bukan wewenang dia. Menolak perkara bukan hakim Mas.
Di Indonesia hakim dilarang menolak perkara sekalipun tidak ada undang-undang mengatur. Bukan menolak, bukan hakim, tapi pengadilan. Pengadilan. Sedangkan kalau pengadilan itu nggak ada tupoksinya, hakim bukan hakim ya. Kalau saya koreksi bukan hakim, pengadilan. Pengadilan dilarang untuk menolak perkara iya. Tapi manakala proses sidang, hakim bisa menolak di situ. Kalau dia bukan dalam ranah tupoksinya, dalam positanya atau petitumnya. Posita petitum dilarang. Posita petitum contoh kasusnya posita tentang tentang putusan serikat hak tanah, serikat tanah. PN bisa menolak karena itu wewenang dari Petun di sini. Indonesia tidak menganut positivisme hukum secara penuh. Positif. Jadi hakim tuh bisa hakim itu sebagai penemu hukum. Hakim sebagai penemu hukum. Jadi manakala peraturan itu nggak ada, hakim menggali penemuan hukum dari mana teman? Dari jurisprudensi, dari kitab-kitab, dari doktrin-doktrin hukum gitu. Memang positivisme hukum kalau nggak ada aturan bagaimana teman kan juga hukum atau peraturan sekali kalah dari perubahan zaman. Namun hakim akan menggali, menemukan aturan hukum agar bisa menemukan hukum Mas Jamil. Indonesia tidak menganut positivisme secara penuh. Kalau pengadilan saya rasa mereka menganut hukum secara penuh. Tapi apabila tidak ada aturannya bagaimana? Mereka mencari menggali di situ. Jurisprudence, doktrin, kemudian asas itu. Kalau pengadilan agama kemudian ada yang dinamakan dengan kitab-kitab kuning sebagai pedomannya. Seperti itu Mas Jamil ya. Next kita tanya lagi Hikam. Just try English is easy with Google Translate right now. Baik Pak, hehe, thank you. Noviandis. Tidak mau Pak. Contoh kasus yang belum ada undang-undangnya seperti apa? Indonesia sendiri kasus seperti itu jarang banget. Jadi bukan berarti kalau Indonesia tidak menganut positivisme hukum. Jadi makasih Putri Ayu atas pendapatnya. Kayak gini loh, kayak kemarin itu kasusnya kita teman-teman yang kalau ada kasus pemerkosaan itu, sorry mohon maaf ya, nggak enak juga bicara ginian. Kalau kasus pemerkosaan itu yang merkosa laki-laki apa perempuan? Sorry, mohon maaf, dengan segala hormat saya minta maaf. Kalau perkosaan yang berkosa, kalau laki-laki apa perempuan? Laki-laki merkosa perempuan. Tapi apa ada perempuan merkosa laki-laki? Ada. Apa ada Pak Baski? Ada. Perempuan merkosa laki-laki ada teman-teman. Nah itu perlu ditemukan di sini. Perlu ditemukan. Aturan tidak nemu teman-teman. Karena merkosa seringkali adalah laki-laki dan perempuan. Tapi ada perempuan merkosa laki-laki itu. Itu masuk dalam peraturan waktu itu ada putusan di PN Bengkulu kalau nggak salah. PN Bengkulu masalah itu. Dan ceritanya itu adalah perempuan janda dan dia itu kemudian tidak disentuh oleh suaminya. Dia guru, kemudian ngajak siswa SMA-nya yang di bawah umur, kemudian dikasih obat perangsang dan memaksa dia untuk melakukan hubungan suami istri. Suami istri teman kita seperti itu. Hakim mencari susah, digunakanlah undang-undang perlindungan anak. Yang waktu itu yang merkosa itu adalah harusnya merkosa itu laki-laki perempuan, ternyata perempuan tadi yang maksa dengan memberikan obat perangsang dan memaksa melakukan hubungan suami istri itu perempuan tadi yang kena teman-teman, kena undang-undang perlindungan anak di situ. Saya yakin banyak kasus-kasus baru yang mungkin tidak ada di aturan hukum, tapi tetap hakim hari ini memandang positivisme hukum atau hukum normatif menjadi pedoman teman-teman, pedoman untuk bisa legal problem solving. Apa legal problem solving itu? Menemukan atau memecahkan kasus hukum. Legal problem solving, menemukan kasus hukum teman-teman. Ke Ibu baik Bapak, saya akan privat ke Ibu Indi. Ya, jangan lupa Mas Alfian ya, juga bayar juga. Teman-teman, mantap, sangat mencerahkan. Makasih Mas Jamil. Perempuan Bapak, oke, laki-laki perempuan. Kebanyakan perempuan, sudah jawab. Teman-teman, waktu saya tinggal 15 detik, 13 detik. Saya mohon maaf nggak bisa melanjutkan karena kita mendekati sholat Jumat ya, kita jam 11 lebih kurang 15 menit. Terima kasih sudah hadir. Mohon maaf kalau ada pertanyaan silakan tanya di